Selamat malam, shalom semuanya. Malam ini akan kita lanjutkan pelajaran kita kali ini tentang Sodom and Gomorrah yang sangat terkenal. Sejak kita kecil pun kita sering mendengar kisah ini diulang-ulang. Tapi coba kita baca ulang, pasti ada kebenaran-kebenaran yang terselip yang selama ini mungkin terlewatkan. Ya, mari sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mau belajar Tuhan. Ajari kami terus, cerahkan pikiran perasaan kami. Agar kami semua boleh belajar kebenaran dengan benar. Agar hidup kami diubahkan seperti yang Tuhan inginkan. Seperti rencana Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ingat kalau kita belajar di dalam seri pendalaman Alkitab ini, kita bukan belajar hanya sejarah. Kita belajar cara membaca Alkitab yang benar. Dalam ilmu teologi disebut hermeneutika, hermeneutics. Ya. Bagaimana menafsir yang benar. Di samping itu bagaimana kita mencari aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Sebab kebenaran itu selalu berdampak dalam hidup kita. Kalau tidak berdampak, itu bukan kebenaran. Untuk apa sesuatu yang dipelajari tapi tidak berdampak? Itu hanya teori, pasti itu salah. Sebab kebenaran yang dari surga itu untuk mengubah manusia. Untuk menyelamatkan manusia, untuk memberkati manusia. Ya, oke. Saya akan sharekan screen-nya dulu. Oke, jadi kita sudah sampai kepada sesi 30. Kali ini temanya adalah Sodom dan Gomorrah. Kiamat kecil di bumi. Oke, next. Ya. Kalau kita belajar tentang Sodom and Gomorrah, ini kita harus baca kitab Kejadian, pasal 18, ayatnya yang ke-18 sampai 33. Ada suara ini, suara apa ini? Oke, saya ulangi. Kalau kita belajar tentang Sodom dan Gomorrah, kita harus baca Alkitab sebagai sumber utamanya. Yaitu Kejadian pasal 18, ayat 18 sampai 33. Dan dilanjutkan dengan pasal 19, ayat 1 sampai 29. Saya ingatkan Bapak Ibu jangan malas baca Alkitab. Jangan pernah membaca Alkitab 1-2 ayat saja. Harus satu perikop penuh. Supaya pengertiannya atau kisahnya atau ceritanya didapat secara utuh. Baik ceritanya maupun konteksnya. Ya. Kata Sodom dalam bahasa asli Alkitab disebut Sedom. Dan Gomorrah dalam teks Ibrani disebut Amorah. Ya, diterjemahkan menjadi Gomorrah. Dua kota ini adalah kota legendaris dari zaman prasejarah Israel, sebelum ada Israel, di sekitar Laut Mati. Bapak Ibu kalau pergi ke Israel, pasti mampir ke Laut Mati. Di sana garamnya paling tinggi di dunia, sehingga kalau kita tiduran di laut itu, kita tidak bisa tenggelam. Seperti tidur di kasur, ngambang Bapak Ibu. Saya sudah berapa kali ke sana ya? 3 kali. Ngambang. Ya. Sodom artinya suatu medan, atau artinya terbakar, atau artinya area tertutup. Gomora artinya tempat banjir, lekukan atau semacamnya. Ya. Dari artinya banyak perdebatan, tapi itu tidak terlalu penting.
Kedua kota ini sangat terkenal karena kejahatannya dan juga karena cara hancurnya itu spektakuler sehingga terkenal. Kelak dipakai sebagai pembanding atau bahkan nubuatan akan hari Tuhan. Sodom and Gomora. Kita kembali dulu ke Kejadian pasal 18 ayatnya yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, Abraham maksudnya ya. Ketika Abraham mau mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang, perhatikan. Jumlahnya 3. 3 orang berdiri di depannya. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab nggak boleh begini. Tuh orang Pak yang dimaksud. Jadi itu orang. Kalau menurut kamus, teks asli dan sebagainya itu memang orang Pak. Nggak bisa begitu. Letterlux begitu nggak bisa. Ini kan bahasa, gaya bahasa. Harus bisa ditangkap konteksnya. Meskipun ia melihat 3 orang, itu Abraham melihatnya orang, manusia. Tapi siapa itu 3 itu? Nah, dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya, konteksnya bisa dibaca. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham melihat 3 orang itu lari menyongsongnya dan sujud ke tanah. Demikian Kejadian 18 ayat 2. Bapak Ibu harus baca secara urut supaya kisahnya mengerti secara urut ya. Kalau tidak nanti bisa tidak nyambung. Nah, malaikat ini ketika disembah berkata begini, "Tuanku, jika aku telah mendapat Abraham maksudnya. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Abraham rupanya tahu, ini bukan manusia biasa. 3 orang ini pasti utusan surgawi. Ya, oke. Jadi Abraham berusaha menyambutnya. Sampai akhirnya kita sudah belajar di yang lalu bahwa Sarah akhirnya tertawa ketika Tuhan berfirman bahwa Sarah akan mendapat seorang anak. Padahal Sarah sudah tua, sudah nenek-nenek dan mati haid, mati pucuk, sudah layu. Abraham pun sudah layu. Jadi Sarah tertawa, tapi Sarah menyangkal. Tapi Tuhan berkata, "Tidak, memang engkau tertawa." Nah, barulah kisah lanjutannya kita selesaikan malam ini, ya. Lalu berangkatlah orang-orang itu, yang mana? 2 orang yang berangkat. Berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Abraham rupanya menjadi sahabat Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan apa rencananya kepada Abraham. Ya, di ayat 20 itu jelas. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi Sodom dan Gomora ini sangat berat dosanya sehingga Tuhan merencanakan akan menghukum Sodom dan Gomora. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak pernah membuat takdir siapapun menjadi jahat. Itu karena perbuatan mereka. Tuhan tidak menentukan siapa yang binasa, siapa yang selamat. Tuhan tidak menentukan siapa yang jahat, siapa yang tidak. Masa Tuhan menentukan orang Sodom jadi jahat? Memang jahat, bukan Tuhan yang menentukan, ya. Oke. Nah, ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Nah, 2 orang ini berjalan ke Sodom. Kenapa bisa 2? Nah, kita mesti lanjutkan dulu ceritanya. Dan berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi dari 3 orang yang dilihatnya itu,
2 malaikat yang pergi ke Sodom, 1 tinggal yaitu Tuhan sendiri. Penampakan dari Tuhan. Ya. Kalau kita belajar Kristologi, ini adalah Kristofani atau Theophany, penampakan Tuhan sebagai manusia di Perjanjian Lama. Ya. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, jadi yang berangkat 2, yang 1 tinggal. Yaitu Tuhan atau kadang-kadang disebut malaikat Tuhan. Mal'ah Adonai. Ya. Kira-kira mengapa Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan, dekat-dekat Tuhan gitu? Rupanya Abraham tidak setuju dengan rencana Tuhan. Kan Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora karena sangat jahat. Rupanya Abraham tidak setuju. Kita lihat berikutnya. Ya. Jadi rupanya Abraham tidak setuju, Bapak Ibu. Abraham mencoba menjadi seorang pengacara bagi Sodom dan Gomora. Makanya Abraham mencoba mendekat dan bertanya kepada Tuhan. Itu di ayat 23. Ya. Di ayat 23-nya, Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Bapak Ibu ya, kalau kita ketemu Tuhan, berani nggak kita protes begitu? Memangnya kamu makan itu, hancurkan baik orang benar maupun ini. Waduh, itu nekat loh Abraham. Coba kalau nggak usah Tuhan deh, misalnya Pak Pak Presiden, berani nanya-nanya yang enggak atau protes? Pasti nggak berani, pasti ditanya apa aja iya jawabannya. Abraham mempertanyakan keputusan Tuhan atas Sodom. Ini sebenarnya suatu tindakan yang sangat tidak patut. Lancang, tidak sopan. Berani Abraham bertanya, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana jika ada 50 orang benar di sana?" Abraham mulai ini, membela orang Sodom, jadi pembela. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, di ayat 25, ya, di ayat 25 ini dia. Cuma dalam bahasa Indonesia banyak orang tidak mendapatkan mood atau konteks aslinya karena proses penerjemahan seringkali menghilangkan arti yang sebenarnya. Lost in translation. Ya. Kita baca dulu ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Ini penerjemahan bahasa Indonesia ini selalu diperhalus. Ya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian Tuhan. Kira-kira gitu. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Abraham itu ya lancang. Masa kamu begitu Tuhan? Itu masih mending tuh kalau begitu. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, di ayat 25 ini, jauhlah kiranya. Di situ sebenarnya teks Ibraninya itu dipakai kata khalilah. Khalilah. Jauhlah kiranya daripadamu. Khalilah leha. Khalilah leha. Ini suatu istilah yang menggambarkan suatu tindakan protes keras atau ketidaksetujuan yang dilakukan Abraham terhadap keputusan atau otoritas Tuhan yang maha tinggi. Makanya dalam bahasa Indonesia, perikop ini diberi judul bentar ya saudara, ini kok jadi begini ya. Oke. Makanya dalam bahasa Indonesia,
perikop ini diberi judul doa syafaat Abraham untuk Sodom. Sebenarnya judul ini nggak cocok, ini bukan doa syafaat. Ini Abraham sedang membela Sodom tapi lancang mulutnya terhadap Tuhan. Ya, Khalilah. Khalilah ini seolah-olah Abraham itu menunjuk-nunjuk Tuhan gitu. Masa kau binasakan orang benar sama orang fasik? Kira-kira gitu. Kurang ajar itu. Atau minimal kalau nggak menunjuk begini, dia melotot. Masa sih kau binasakan orang benar sama enggak? Gitu. Waduh, itu kurang ajar sama Tuhan. Dan ini tercatat dalam teks aslinya, dipakai kata khalilah. Sayang sekali bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tidak menunjukkan keterangan itu. Karena diperhalus ya. Tapi kita tahu Abraham nekat. Itu sebabnya kelak bangsa keturunannya mungkin karena itu juga berani, tegar tengkuk sama Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi Tuhan tidak marah loh untungnya. Kalau Tuhan marah, Abraham habis. Berani kurang ajar, nunjuk-nunjuk atau melotot matanya. Ngata-ngatain Tuhan lagi. Masa? Kok binasakan orang benar sama orang fasik? Masa Tuhan mau diajarin sama Abraham? Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan mengajak Abraham untuk bernegosiasi. Abraham kan mulai dengan angka 50 tuh, 50 orang. Tuhan bilang, ya udah kalau ada 50, nggak aku musnahkan. Tapi Abraham rupanya nggak yakin. Abraham, aduh Tuhan, kalau 45 gimana? Ya udah 45, waduh, Abraham tetap nggak yakin. Mungkin Abraham pernah mendengar ya kejahatan orang Sodom yang luar biasa. Jadi dia nggak yakin juga. Makanya turun terus tawar-menawarnya. Abraham 40. Akhirnya Abraham melunak sekiranya engkau tidak marah. 30, 20, akhirnya 10. Udah nggak berani turun lagi dia 10. Tapi faktanya tidak ada 10 orang benar di Sodom. Sehingga hukuman Tuhan atas Sodom akan tetap dilaksanakan. Kan begitu. Itu dia. Peristiwa ini lepas dari pengamatan orang. Bahwa sebenarnya Abraham kalau boleh pakai kata sederhana kurang ajar sama Tuhan. Cuma Tuhan mengerti, Abraham tidak mengerti. Tuhan dengan sabarnya, ya udah maumu bagaimana? Terjadi negosiasi rupanya. Ya. Oke. Nah, Alkisah berlanjut. Kejadian pasal 19. Kedua malaikat itu tiba di Sodom ketika hari sudah petang. Lot rupanya sedang duduk di pintu gerbang Sodom ketika melihat mereka. Bangunlah Lot menyongsong mereka lalu sujud dengan muka sampai ke tanah. Nah ini, baru ini cerita tentang Sodom. Kejadian pasal 19. Ya. Lot mempersilahkan kedua orang ini bermalam di dalam. Tapi orang ini mau bermalam di tanah lapang saja, di luar saja. Enggak. Lot sangat mendesak mereka. Lalu disediakan hidangan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung orang itu. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Orang-orang lelaki dari seluruh kota mengepung. Mereka mendengar ada 2 orang laki-laki nginap di rumah Lot. Waduh. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Perhatikan Bapak Ibu kata-katanya, supaya kami pakai. Memangnya pakaian atau mau dipakai? Waduh, ini kejahatan Sodom ini luar biasa loh. Rupanya dari dulu sudah ada LGBT.
supaya kami pakai mereka. Waduh, kurang ajar ini mereka ini. Lalu, tapi responnya Lot luar biasa. Perhatikan, meskipun Bapak Ibu belum tahu bahasa aslinya, tapi kalau membaca dengan konteks pasti langsung mengerti maksudnya dipakai di situ. Ayat 6, lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Lot menawarkan dua anak perempuannya yang masih perawan kepada banyak orang. Terserah kau apakan. Waduh, Lot begitu menghargai tamunya ini. Tapi orang banyak itu nggak mau loh dikasih anak Lot. Maunya cowok, tamu dua orang itu. Waduh, mereka berdesak-desakan. Tapi dua orang yang di dalam itu menarik Lot masuk dan orang-orang itu dibutakan semua. Jadi nggak bisa mengganggu. Ya. Lalu kalau kita baca ayat 12-nya, ya. Kalau kita baca ayat 12-nya, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini." Ya, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ya, ya, oke, kita lanjutkan. Nah, inilah kejahatan Sodom. Salah satu dosa terbesar Sodom adalah penyimpangan seks yang ada di sana, terutama homoseksualitas. Dibaca nanti, khususnya Kejadian 19 ayat 5 tadi yang sudah kita baca. Supaya kami pakai mereka. Kata pakai di situ dipakai teks kata Ibrani yada. Yada itu kalau kita lihat kamus artinya mengenal, mengetahui, bersetubuh. Yang mana yang bisa dipakai sebagai terjemahan? Lihat saja responnya Lot. Lot kan berikan anak perempuannya, tapi mereka nggak mau, mereka pilih laki-laki. Kata yada di sini sama dengan yang dipakai di Kejadian 4 ayat 1. Lalu Adam bersetubuh dengan istrinya, Hawa. Nah, bersetubuh di situ dipakai kata yada. Jadi ekspresi Ibrani mengenal itu bisa berarti intim. Jelas ya Bapak Ibu ya? Penyimpangan inilah yang menurut Imamat 20 ayat 13 pasti dihukum mati. Homoseksual itu dihukum mati di zaman itu. Ya. Dan dari sinilah di dunia modern timbul istilah sodomi. Sodom. Jadi kalau kita mendengar kata sodomi itu ingat Sodom. Kota Sodom dengan kejahatannya tentang penyimpangan soal seks. Laki-laki dengan laki-laki. Ya. Oke. Di samping itu kejahatan Sodom itu adalah dikisahkan di Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50. Yaitu kesombongan orang-orangnya sombong, menindas orang miskin, angkuh, dan hal-hal keji yang lainnya. Jadi sebenarnya kekejian itu sudah terjadi dari dulu. Ya. Lihatlah ini kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi Sodom ini sudah tidak bisa diampuni rupanya. Kalau kita belajar Alkitab,
kita akan menjumpai kasus-kasus di mana kejahatan manusia sudah tidak bisa ditolerir, maka Tuhan menjatuhkan penghakiman atau penghukuman. Adam ketika buat dosa sudah tidak bisa ditolerir, harus dihukum, diusir. Ya, di zamannya Nuh orang-orang sudah jahat, hanya Nuh yang benar. Orang-orang dimusnahkan oleh Tuhan. Di zamannya Sodom juga. Jadi hati-hati. Orang jahat pasti tidak selamat. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, Kejadian 19. Kita lanjutkan pasal ayatnya yang ke-15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Ayo buru-buru. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Kemana bakal menantunya? Rupanya mereka menolak di ayat 14-nya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu harus baca secara utuh nanti. Sekali lagi ya. Ayat 14 demikian, keluarlah Lot lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Mereka nggak percaya, bisa saja ini. Ya mereka nggak percaya, ya nggak diajak akhirnya. Respon manusia menentukan. Ya, kalau nggak mau diajak ya nggak diajak akhirnya. Ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, rupanya Lot juga berlambat-lambat. Maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Ingat kedua orang itu sebenarnya malaikat Tuhan. Malaikat dari Tuhan. Ya. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota, dituntun sampai keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya. Nah, ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Itu pesannya, jangan noleh loh ya ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Jangan berhenti. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Sudah diperingatkan loh. Jangan menoleh atau berhenti di sepanjang lembah Yordan. Supaya kau tidak mati lenyap. Ya. Itu ayat 17. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita baca terus, lalu Lot minta ia mau lari ke kota Zoar akhirnya. Akhirnya lari ke sana, diizinkan oleh kedua malaikat. Ya sudah, ke sana. Nah, barulah ayat 23. Matahari telah terbit menyinari bumi. Rupanya keesokan harinya lagi, barulah Lot sampai di kota Zoar itu, kota kecil, Zoar. Ayat 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Belerang dan api, saudara. Bapak Ibu tahu kalau kita membuat aspal itu belerang. Plus api. Berasal dari Tuhan dari langit. Rupanya Sodom dan Gomora dimusnahkan api yang dari langit. Dari Tuhan. Seperti apa itu? Kita tidak bisa bayangkan. Ya. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Habis semuanya. Ayat 26 sayang sekali. Sudah dipesenin jangan noleh. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi
tiang garam. Hari ini kalau kita ke Israel, kita akan diajak ke suatu tempat di gunung-gunung, di bukit-bukit begitu, tapi nggak naik ke atas, hanya di jalan rayanya melihat dari bawah. Katanya sosok itu adalah istri Lot, katanya. Kita tidak tahu kebenarannya. Nah, fotonya seperti berikut. Ini dia. Rupanya ada di suatu puncak suatu bukit, ada batu yang bentuknya seperti ini. Terkenal sebagai istri Lot. Kebenarannya ya nggak tahu ya saudara, karena kita tidak tahu. Tidak ada dasar juga sih. Kita kalau lihat batu ini ingat Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nanti ketika Tuhan Yesus berfirman, istri Lot menjadi pelajaran bahwa di Lukas 17 ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Kalau dikasih tahu nurut, taat, jangan noleh itu jangan noleh. Kok noleh? Mati. Orang yang tidak taat pada Tuhan pasti binasa. Orang yang tidak taat kepada Tuhan itu artinya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan segala perintahku. Taat, taat penuh. Itu ciri-cirinya. Oke, ini soal istri Lot. Abraham hanya melihat dari jauh Sodom dan Gomorrah, apinya membumbung ke atas. Itu dikisahkan dalam Kejadian 19 ayat 27 sampai 29. Abraham melihat. Abraham mungkin ngeri juga ya. Makanya ya Bapak Ibu, kalau kita ingat Abraham mau membela Sodom dan Gomorrah dengan mengeluarkan kata khalilah, khalilah, khalilah leha. Itu kurang ajar. Mungkin Abraham dibuat supaya melihat Sodom Gomorrah juga oleh Tuhan dari jauh, dan saya rasa Abraham sangat ngeri. Itulah sebabnya ketika Abraham diminta Ishak kelak, sudah kita bahas yang lalu. Ketika diminta Ishak sebagai persembahan, Abraham tidak nawar lagi, tidak berani kurang ajar nuding-nuding lagi. Abraham mungkin ngeri juga lihat Sodom Gomorrah. Atau dia mulai sadar dia nggak boleh begitu, kurang ajar begitu. Ya, nah, oke, ini kisahnya Bapak Ibu. Nah, di Perjanjian Lama, Sodom dan Gomorrah adalah dua kota yang terletak di lembah Yordan. Ada 5 kota yang merupakan cities of the valley. Yang dimaksud 5 kota, kota di lembah. Itu Kejadian 13 ayat 12, 19 ayat 29. Jadi sebenarnya total ada 5 kota yang ada di lembah itu. Kota-kota yang ada di lembah itu. Ya, di sepanjang lembah Yordan. Tapi yang terkenal Sodom dan Gomorrah. Lokasi tepatnya memang tidak diketahui. Tetapi menurut catatan Alkitab letaknya ada di lembah Sidim, dekat Laut Mati. Jadi pasti dekat Laut Mati letaknya. Cuma masalahnya Laut Mati itu dari dulu sampai sekarang permukaannya juga naik turun. Jadi batas-batasnya berubah. Apalagi sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi agak kesulitan menentukan letak aslinya dari Sodom dan Gomorrah ini. Sodom menjadi terkenal sebagai contoh kejahatan dan kehancurannya. Ya. Nah, di Perjanjian Baru ada yang menarik tentang Sodom ini. Sodom disebut-sebut di Perjanjian Baru sebagai contoh, sebagai pembanding, sebagai nubuatan, sebagai apapun namanya. Coba kita baca Matius 10 ayat 15. Matius 10 ayat 15.
Ini Tuhan yang berkata. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sodom dan Gomora ini cuma contoh kecil, kiamat kecil di bumi. Hanya contoh, ya, belum ada apa-apanya dibandingkan nanti lautan api. Lukas 10 ayat 12 coba kita baca. Sama. Aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya. Ayat pasal 17 ayat 29 Lukas juga 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya, ini ayat-ayat Perjanjian Baru. Bapak Ibu kalau baca teks Perjanjian Baru, itu akan banyak sekali mengacu pada Perjanjian Lama. Jangan seperti Israel. Jangan seperti orang-orang yang menolak di zaman Nuh. Jangan seperti istri Lot dan sebagainya. Begitu. Jadi membaca itu jangan cuma satu ayat, apalagi Perjanjian Lama terus. Di Perjanjian Baru semua dipakai untuk pembanding atau untuk belajar, pembelajaran. Coba kita baca Roma 9 ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu. Lokasi Sodom dan Gomora. Ada banyak orang yang penasaran rupanya. Terutama para arkeolog. Memang ada misteri di sini. Ya, misteri ini terus dipelajari oleh para arkeolog. Sebenarnya di mana sih? Bagaimana sih kejadiannya? Apakah belerang benar dengan api dari langit atau dari dalam bumi? Ya. Tetapi apapun yang terjadi, bagaimanapun hasil dari arkeologi itu, ingat, kita perlu ambil intinya. Yang sudah pasti adalah arti teologisnya dari kisah ini. Bahwa penghakiman atas kejahatan itu pasti terjadi. Bahwa akan ada hari penghakiman. Itu sudah pasti. Perhatikan polanya, Tuhan selalu menghukum yang jahat. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 17 dikatakan, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Mengapa? Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tunggu waktunya. Kalau orang jahat hari ini masih kelihatannya oke-oke saja, tunggu waktunya. Tuhan punya waktu tersendiri untuk mengadakan penghakiman. Itu artinya Tuhan sabar supaya kita semua bertobat. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ada lokasi yang namanya Bab Edra. Mungkin ini merupakan kemungkinan besar ini merupakan tempat pemujaan berhala bagi penduduk Sodom dan Gomora. Ini fotonya. Jadi kalau ini pemujaan berhala ya kemungkinan kota Sodom dan Gomora di sekitar sini atau bahkan tempat ini. Ini salah satu kemungkinan ya. Kemungkinan yang katanya lebih kuat menggambarkan Sodom Gomora adalah yang ini. Tal El Hamam. Terletak 8 mil timur laut dari muara Sungai Yordan saat memasuki Laut Mati. Ini adalah salah satu kota besar di zaman itu. Ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah kota yang disebut dengan Cities of the Plain.
kota-kota yang di lembah itu. Ya, ini salah satu kemungkinan lagi. Kemungkinan yang lain lagi, ada kemungkinan saat ini kota Sodom dan Gomora itu sudah tertutup oleh air yang dangkal di ujung selatan Laut Mati. Mungkin ada di sana, di bawah sana. Karena Laut Mati pernah naik terus airnya. Saat ini menurun terus memang. Nah, ya, kemungkinannya banyak. Ini adalah foto kita menghadap ke timur, di depan ada pegunungan Moab, terlihat ada di seberang Sungai Yordan. Foto ini diambil dari kota Yeriko kuno. Bagi yang pernah ke Israel, pasti mampir ke kota Yeriko kuno. Jarak antara foto ini dengan puncak Gunung Moab di seberang sana kira-kira 32 kilometer. Nah, dataran Moab, Sodom dan Gomora ada di sebelah seberang sana, sebelah ke kanan, ujung kanan. Kira-kira begitu ya. Itu tebakan atau prediksi atau hasil arkeologi. Inilah lokasinya. Kira-kira ada di sini. Jadi ini Laut Mati. Kemudian ada Sodom, Gomora, dan Zoar. Ingat kota Zoar tadi? Di mana Lot minta izin kepada dua malaikat supaya ia lari ke Zoar. Ini dia Zoar. Lot lari dari Sodom ke Zoar. Ini dia. Jadi dari Sodom lari ke Zoar. Lalu Sodom dan Gomora, lautan api. Ya, hati-hati. Kejadian-kejadian ini bukan kebetulan. Nah, ini lukisan di mana Sodom Gomora. Dan Lot dan dua anaknya berjalan terus. Istrinya kemana? Mungkin sudah jadi tiang garam. Di situ ada dua malaikat yang menggandengnya. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Kita baca dulu Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Yesus membandingkan kedatangannya kelak yang kedua kali dengan penghakiman dari Sodom dan Gomora. Jadi kisah-kisah di Perjanjian Lama itu seringkali dipakai untuk mengajar berikutnya. Nah, Tuhan berkata begini, mulai dari ayat 28 ya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Normal-normal saja seolah-olah. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Mereka pasti tidak siap-siap, tiba-tiba hujan api dan belerang dari langit. Nah, Tuhan yang berkata, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Begitulah nanti yang terjadi di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Manusia biasa-biasa saja, tiba-tiba api itu datang. Dan langit dan bumi menjadi lautan api. Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri. Jangan main-main, saudara. Kita kalau masih bisa belajar gini, kita sangat beruntung. Sudah nggak usah dengerin yang aneh-aneh di YouTube. Sebab banyak YouTuber-YouTuber yang ngawur khotbahnya. Yang penting menarik follower. Mau menarik perhatian, sensasi. Tidak berdasarkan Alkitab. Banyak hoax beredar hari ini. Ya, jangan mau ikutin yang begitu. Jangan mau dibohongin. Nah, jadi Sodom dan Gomora menjadi pelajaran di 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita itu ya, manusia itu nggak tahu kenapa, tidak takut. Sudah ada bukti, tidak percaya. Sudah dikasih pengertian yang benar, tidak percaya. Diberi hoax, malah percaya. Waduh, ya, Bapak Ibu ya. Pertemuan yang kita yang depan adalah Abraham, bumi bukan rumahku. Oke, kita stop dulu share-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar kisah Sodom dan Gomora ini, ada banyak sisi yang kita mesti tangkap. Dahulu ada zamannya Nuh, bumi pernah musnah manusianya oleh air. Kemudian zamannya Sodom Gomora, 2 kota atau di antara 5 itu bahkan hancur lebur oleh api dan belerang. Ya, kenapa demikian? Manusianya sangat jahat. Sodom dan Gomora dipakai Tuhan. Begitulah nanti kedatangan anak manusia di hari Tuhan itu. Tiba-tiba hari itu datang lautan api. Sudah tidak sempat menyelamatkan diri. Gehenna, langit dan bumi menjadi neraka. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Lalu bagaimana? Jika demikian, langit dan bumi akan lenyap. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Mestinya kita lihat contoh Sodom Gomora aja. Kiamat kecil di bumi. Udah ngeri. Sudah ngeri itu. Ada kisah lain tentang hal itu Pompai. Pompai. Bapak Ibu kalau tahu kisah Pompai, kota Pompai. Tidak jauh dari kota Pompai ini. Kota Pompai ini kota kota perdagangan, pemerintahan. Rame dia. Maju di zamannya itu sudah maju. Tapi di dekat situ ada Gunung Vesuvius. Gunung ini tiba-tiba meledak. Dan seluruh penduduk Pompai tidak sempat lari. Meledak semuanya mengubur kota Pompai. Hari ini digali, ketemu banyak manusia masih telungkup jadi abu sudah. Binasa. Mengerikan loh. Alkitab itu sebenarnya sudah membeberkan kebenaran, nanti begini, nanti begitu. Kalau kamu jahat, kamu binasa. Kamu tidak mau berubah, kamu nanti tidak dikenal Tuhan. Kalau kamu sombong, apanya yang disombongkan? Tidak ada. Hari ini UK lockdown total. Virus corona rupanya bisa bermutasi menjadi ganas. Kita tidak tahu bagaimana vaksinnya kalau berubah lagi. Yang ini aja belum. Kita juga tidak tahu mutasinya sampai kapan. Kalau ini hanya awal bagaimana? Kok terus-terusan, makin lama makin ganas. Manusia itu rentan. Kok sombong tidak mau berubah. Tuhan menawarkan kepada kita, kalau kamu ditebus, maka kamu harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kita semua itu enak loh kalau hidup kudus. Antar kita semua bersaudara. Kalau ada yang kesulitan ya kita bantu, saling mengasihi. Enak kan hubungan seperti itu. Tapi dunia ini memang, aduh, kegelapan itu begitu merajalela. Sodom Gomora sudah menjadi contoh. Tapi manusia tetap tidak takut loh. Luar biasa memang bebalnya. Oke.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Kiranya kisah Sodom Gomora ini bukan hanya menjadi semacam dongeng. Ini kisah historis nyata, lokasinya ada, dan artinya yang akan datang akan terjadi di seluruh bumi. Menjadi Gehenna. Itulah yang terjadi di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya kisah ini membuat kita semua sadar. Jangan sampai kita mengalami hal itu. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Sodom Gomora menjadi contoh kiamat kecil. Sebelum kiamat besar itu terjadi. Sebelum hari Tuhan datang. Amin.